nabi sebelum engkau. Nabi sebelum nabi kita itu memiliki kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, diturunkan dari langit, baik berupa kitab ataupun suhuf. Ala sa'iril anbiya, atas semua para nabi, di antaranya adalah minat Taurat. Ada kitab Allah ngarannya Taurat. Nah, Taurat ini Allah telah turunkan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Wa kallama Allah Musa takliman. Jadi Nabi Musa ini ketika diperintah Allah supaya mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, Musa ini minta ketemu dengan Tuhan. Tetapi kada bisa. Artinya untuk ketemu Allah itu Nabi Musa kada akan sanggup. Sehingga Allah berkata-kata di Bukit Sainat, sehingga dia berikan dengan kalimat wa kallama Allah Musa takliman. Nah, kemudian ada kitab namanya Injil. Dan Injil ini kita ketahui bersama adalah kitab Allah yang Allah telah turunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Dan kita wajib percaya bahwa Injil ini memang adalah kitab Allah, firman Allah, kalam Allah yang Allah telah berikan, yang Allah telah turunkan atau yang Allah wahyukan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Isa. Dan ada kitab namanya Zabur, yang ini Allah telah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan selain daripada yang demikian itu, daripada semua kitab-kitab yang terdahulu atas Quran. Jadi kitab-kitab yang terdahulu baik berbentuk kitab tadi atau berbentuk suhuf itu banyak. Nah, di antaranya yang wajib kita ketahui adalah Taurat, Injil, dan Zabur. Itu di antara yang wajib kita ketahui. Wa bil akhirati hum yuqinun. Kemudian mereka orang yang beriman ini, di samping mereka beriman, percaya dengan Quran, percaya dengan kitab-kitab yang terdahulu terhadap hari akhirat, wa hum yusaddiquna bima fil akhirat, mereka meyakini dengan apa yang terjadi nanti di akhirat kelak. Keyakinan ini keyakinan yang pasti. Karena kejadian akhirat itu kalau mungkin tidak terjadi. Kejadian akhirat itu kalau mungkin terjadi juga ada, berarti kita beriman. Arti iman itu meyakini dengan pasti bahwa apa yang terjadi di akhirat itu pasti dan nyata. Di antara yang nyata adalah minal ba'si ba'dal maut. Orang itu setelah mati akan dibangkit nanti setelah kematian. Bukan setelah mati itu hancur jadi tanah aja, enggak. Bukan setelah mati itu selesai urusan, tidak. Kalau kayak itu nyaman, orang berbuat zalim dari balasan, orang yang mencuri, orang yang memukul, orang yang menganiaya. Kalau andai kata mati setelah mati menjadi tanah, nyaman benar ya Pak. Tetapi kalau andai kata mati setelah mati itu dibangkit, dan tujuan dibangunkan, tujuan dibangkit itu adalah untuk menemui hari pembalasan. Nah ini roh itu tidak akan tertukar. Ketika jasad itu dibangkit, roh itu kadang tertukar datang kepada jasadnya. Andai kata orang ini mati, kemudian setelah mati dibakar, kemudian setelah dibakar jadi abu, abunya dilebur di sungai, tetaplah kira-kira bas atau dibangkit setelah mati tetap. Dikisahkan dalam riwayat dalam hadis itu bahwa manusia ini di mana tempatnya mati, disitulah malaikat mengambil debu untuk mencampur. Nah, asalnya air mani berubah menjadi segumpal darah, untuk mencampur segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Itulah
Akhirnya diambilkan tanah, bukan tanah, debu tanah, di mana debu tanah itu adalah di tempat dia akan berkubur setelah dia mati. Bisa aja orang tuh lahir di Pulau Jawa, matinya di Kalimantan, atau orang lahir di Kalimantan nanti matinya di Pulau Jawa, bisa. Berarti malaikat tuh ngambilnya di sana. Ada kalau yang aku pasang di sini aja kita belum mati, pengubur di sini aja. Ya kalau di sini dia pengubur, ya kalau ada kuburnya, ada orang yang ada kuburnya, berarti di situ orang malaikat ngambil tanahnya. 40 hari, 80 hari lah, menginjak ke 81 hari, dirubah menjadi muddah segumpal daging, sampai 120 hari ditiupkan ruh, berarti 4 bulan, menggugurkan kandungan 4 bulan, sama dengan membunuh orang yang dewasa. Menggugurkan bayi pada usia 4 bulan di dalam kandungan sama membunuh dengan orang yang dewasa. Kenapa digugurkan ya? Memberi malu ya. Kenapa? Belum nikah lagi 4 bulan. Tahu-tahunya sudah 5 bulan ya nikah. Nah, itu kada bernasab kepada abahnya. Nanti kada bernasab, walaupun dikawinkan, walaupun dinikahkan, maka anak yang lahir kada bernasab. Bila kada bernasab, jangan menikahkan bila anak itu anak nikah. Nah, jangan menikahkan anak itu bila anak nikah. Siapa yang menikahkan? Wali hakim. Karena dia kada punya wali. Abah itu kan itu lain walinya, karena dia kada bernasab. Dan ulun jelaskan kemarin bahwa bukan termasuk mahram, bukan termasuk haram menikah kalau anak dengan abah haram nikah. Kalau abah dengan mama haram nikah. Mama dengan saudara kandung haram, kita dengan saudara kandung haram menikah. Kita dengan saudara abah, saudara mama haram nikah. Tetapi seseorang itu bukan haram nikah, bukan mahram nikah ketika dia disandingkan dengan anak dari hasil perzinahan. Orang ini berzina berenak, boleh hanya nikah lawan anaknya, boleh. Karena ini bukan haram nikah. Karena ini ada bernasab. Karena haram menikah itu gara-gara nasab, gara-gara garis keturunan. Karena ada bernasab alasannya. Yang kedua gara-gara sesusu, dan yang ketiga gara-gara hubungan mertua. 3 lah. Jadi yang ada bernasab. Karena ada bernasab, apabila orang itu melakukan perbuatan zina, berenak inya dengan anak itu boleh kawin. Sama. Tetapi bila dia menikahi mamahnya, sebab menikahi mamahnya tadi kada boleh kawin dengan anak. Karena nasabnya dengan mamahnya kan? Si anak tadi nasabnya dengan mamahnya, bukan dengan abahnya. Tapi dia usia 4 bulan ada roh. Nah itu. Wal hisab, percaya dengan hisab, dihitung. Jadi itu pasti terjadi. Kalau kita sugihan belum tentu sugih, kita cari duit. Awalan mau usahakan bahwa kalau andai kata kita usaha 24 jam akan sugih, awalan memastikan belum semua. Kalau bisa kita memastikan. Atau kalau andai kata orang ini tanpa usaha bakal miskin, orang memastikan. Urusan dunia ini berarti tidak pasti. Ya kan? Urusan dunia ini tidak ada pasti, sesuatu yang tidak ada pasti, ada usaha. Kita terlalu mencari kenapa? Ada pasti. Jadi yang perlu kita cari itu adalah sesuatu yang pasti. Yang pasti terjadi diantaranya adalah hisab. Yang pasti terjadi diantaranya dibangkit setelah mati.
Itu pasti. Harusnya itu yang kita cari. Kayak apa sih kira-kira kalau ibu mati kita nyaman di dalam kubur, kan pasti. Nanti udah ditunjukkan oleh Allah supaya nyaman di kubur berbuat amal saleh, supaya nyaman di kubur jangan berbuat maksiat. Nami hitung ini pasti nami hitung. Paman yakman miskal dzarratin, paman yakman miskal dzarratin khairan yara, paman yakman miskal dzarratin syarran yara. Itu pasti dihitung. Sekecil apapun kebaikan itu pasti akan dilihat nilainya. Sekecil apapun keburukan itu pasti akan dilihat juga balasannya. Berarti pasti. Nang pasti orang itu tujuh. Ibarat orang berunjun mana? Itu ada pasti di uang, itu nang pasti ada uang mana kira-kira? Oh pasti. Mungkin di sana ragu-ragu ada kan? Tapi kalau di sana nyata nggak ada, kenapa? Nyata orang berjualan dari pengunjung pasti membuat dan pasti dapat membuat. Dan yang percaya tentang akhirat dan akhirat ini adalah pasti. Wa na'imil jannati, nikmat surga, itu pasti. Nah, jadi itu adalah orang-orang yang beriman dengan Al-Quran, dengan kitab-kitab yang terdahulu, dengan akhirat. Ini contohnya seperti wahwa Abdullah bin Salam wa ashabuh, seperti contohnya Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya, murid-muridnya, pengikut-pengikutnya. Siapa Abdullah bin Salam ini? Abdullah bin Salam ini adalah rahib, seorang pemuka agama Yahudi. Di sini ini tokoh Yahudi yang mana mereka ini berpegang kepada kitab Allah yang bernama Taurat. Jadi di dalam Taurat ini kan yang apa yang Allah Ta'ala turunkan di dalam Taurat itu sama aja yang Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran. Jadi kalau memang ada iman di dalam hati tentang Taurat itu akan percaya. Di antaranya adalah Abdullah bin Salam, asalnya adalah bahasa ini Al-Husain bin Salam bin Haris, Al-Husain bin Salam bin Al-Haris. Kalau Allah melihat sini ini diceritakan keturunan daripada Nabi Yusuf bin Yakub alaihissalam. Jadi si ini berdoa kebetulan, berdoa supaya si ini dipanjangkan umur sehingga Abdullah bin Salam ini bisa ketemu dengan Rasul akhir zaman. Jadi ini orang Ansar, orang Madinah. Ketika datang berita bahwa Rasulullah itu datang dari Makkah ke Madinah hijrah, ini orang ramai menyambut Abdullah bin Salam ini ikut dalam rombongan orang yang menyambut itu hanya untuk melihat bagaimana keadaan Nabi akhir zaman itu dan apakah bujur sidin itu adalah Nabi akhir zaman. Karena Abdullah bin Salam ini kan berarti pendeta pemuka agama Yahudi, tentu mengetahui di dalam kitab Taurat itu, kitab Sidin baca tentang tanda-tanda Nabi akhir zaman. Jadi Sidin melihat wah Sidin ini bujur. Karena kan setiap perbuatan Nabi oleh orang-orang yang tidak ada percaya itu dikatakan sihir, ya. Dikatakan Rasulullah itu pendusta, dikatakan sebagai tukang syair dan orang, dikatakan sebagai penipu, penyihir. Ini memang beda antara sihir dengan mukjizat, antara sihir dengan karamat itu berbeda. Kalau karamat, kalau mukjizat itu adalah pemberian Allah. Orang ini ahli ibadah, orang ini orang yang baik, nabi, orang saleh, para wali, Allah Ta'ala
beri mukjizat, Allah Ta'ala beri karomah. Adapun sihir atau bahasa lainnya istidraj, itu tidak diberikan oleh Allah kepada orang yang soleh. Itu diberikan oleh Allah orang yang ada soleh. Biarpun tak bayang, bisa orangnya belajar lagi. Mirip dengan mukjizat, mirip dengan karomah. Digunakan biasanya untuk mencelakai orang lain, bisa untuk menyantet orang, untuk mengguna-gunai orang. Maka orang yang minta sihir atau orang yang bermain sihir itu salah satu dosa yang sulit yang harus bisa diampuni. Awas sikap ya. Ampuni orang ini, awas saya. Wah. Jadi diupahakan sekian. Ini berarti orang yang minta disihirkan atau mau bermain sihir. Di zaman Nabi Musa, tali-tali itu masih jadi ular, tapi Nabi Musa mukjizat. Jadi Abdullah bin Salam ini melihat keadaan dan tanda-tanda Rasulullah tidak ada kebohongan. Diperhatikan. Jadi tahu, karena sini ini adalah tokoh pemuka agama Yahudi. Aku sini perhatikan, nang dituduhkan orang sebagai kan dari mana aku dan ada berita lah. Orang-orang kafir Quraisy itu menuduh Nabi kita pembohong, menuduh Nabi kita tukang sihir. Nang dituduhkan orang kepada Rasulullah itu oleh Abdullah bin Salam itu beredar. Tapi sidin hendak meyakinkannya, bujur dan Nabi hari zaman sidin bertanya tentang pertanyaan gaib, pertanyaan langit. Di antaranya sidin mengatakan apa tanda-tanda kiamat. Jadi Rasulullah kepada Abdullah bin Salam, tanda-tanda kiamat itu diantaranya nanti ada api yang menggiring umat ini dari barat ke timur. Api itu apakah ini sebuah kata-kata kinayah lah, sehingga asalnya kita di kiblatnya kecil ke Ka'bah berubah kiblatnya. Ya orang pokoknya ujar Nabi ada api kena menggiring umat itu nang dari barat ke timur. Maksud bahasa Nabi itu apa? Cuma yang pasti Abdullah bin Salam ini yakin, percaya. Nah itu yang dimaksud tadi wabil akhirati hum yuqinun. Terhadap akhirat mereka percaya. Di antaranya adalah contohnya Abdullah bin Salam masuk Islam saja. Dirubah oleh Nabi yang asalnya Al-Husain bin Salam bin Al-Haris, dirubah menjadi Abdullah bin Salam. Antuk orang ini tokoh agama Yahudi, pendeta daripada Yahudi, rahib bahasanya. Kalau kan rahib kalau Yahudi, kalau Nasrani pendeta. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang memiliki ini sifat orang yang beriman. Ulaika ay ahlu hadhihi sifat. Jadi mereka yang memiliki ini sifat ala hudan atau ala hudan tanwin ketemu mim, berarti idgham lah. Tanwin itu adalah non mati, hudan itu kan ada non mati, hudan ada tanwin baris dua kan, baris dua itu tanwin kan, baris dua ketemu mim, berarti tanwin adalah non mati ketemu mim menjadi idgham bi gunnah. Berarti yang bacanya ini hudam, jangan hudan. Ulaika ala hudam min rabbihim. Nah, kalau min rabbihim non mati ketemu orang itu idgham bila gunnah. Jadi jangan didengokan, jangan jadi min rabbihim. Wa ulaika humul muflihun. Nah, jadi orang-orang yang memiliki sifat ini mereka mendapatkan petunjuk.
Ai karamatan, mereka mendapatkan kemuliaan, yang mana kemuliaan itu nuzila min rabbihim, datang daripada Tuhan mereka. Nah, jadi ini adalah iman ini ternyata pemberian Allah. Nah, benar. Jadi ujian Allah ulaika ala hudan min rabbihim. Jadi di orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Quran, kepada kitab Taurat, Injil, Zabur dan yang lain-lain terhadap Nabi yang terdahulu dan percaya terhadap akhirat, itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah. Orang yang mendapatkan karomat kemuliaan daripada Allah. Ada semua orang dapat. Nah, makanya dikatakan iman itu adalah nikmat yang paling besar. Sekian banyak nikmat yang kita miliki di dunia ini, yang paling besar itu iman. Jadi kalau lain, kalau aku nak firman menukar iman pian dengan sesuatu yang lain, kalau mau iman. Artinya mana kita tidak ada hidup mengenai apa, yang penting Allah memberikan iman lawan kita, nah itu yang kita patut syukuri, alhamdulillah. Sehingga ketika orang memandang nikmat Allah, ketika orang ketika memandang nikmat Tuhan, kada akan habis-habisnya lidahnya mengucapkan syukur lawan Allah. Kada habis-habis, kada sanggup lidahnya ini untuk mengukur nikmat yang Allah Ta'ala beri, sehingga untuk mengucapkan syukur sehabis-habis syukur kada bisa. Andai kata orang bertanya, urutnya hidup sakit, urutnya hidup susah, imbal hidup susah, seorangan pulang ditinggalkan bini, berduit kada, bini hilang, dari pulang, dia pulang di tengah hutan. Ya. Kalau orang yang memikirkan nikmat itu, maka ia akan sibuk bersyukur lawan Allah ridhanya. Kenapa? Karena ada iman di dalam hati. Mungkin ada iman dalam kebertahan orang ini. Ya, amalnya ada iman. Kalau anda kata imannya itu ada akan bertahan hidup. Pasti berpikir apa? Bunuh diri. Nah itu orang udah sakit, susah, dede bini ditinggalkan orang, hidup di tengah hutan seorang berpenyakit orang ya. Iya kalau bertahan hidup itu kan ada iman di dalam hati. Ya syukur. Ya Allah masih memberikan iman, dan itu adalah pemberian Allah. Wa ulaika humul muflihun. Ternyata orang yang diberi iman ini adalah orang yang beruntung. Berarti kita termasuk orang yang beruntung ya. Ya kan? Mulai lahir sudah termasuk orang yang beriman. Artinya biar kayak apa aja lah, aku tetap dia beriman lawan Allah. Biar kayak apa semuanya, aku tetap beriman. Berarti ini adalah orang yang beruntung. An-naju minasukhti wal ajab, ialah orang yang selamat daripada murka dan hukuman Allah. Wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah orang-orang yang beriman, orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala itu adalah sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang dipilih, ada yang ada. Ada yang dapat petunjuk, ada yang ada. Di antaranya adalah yang mendapatkan pilihan ini sahabat-sahabatnya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar. Nah, bagaimana Allah memberikan iman itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab, seorang tokoh Quraisy yang disegani, yang semasa sebelum Islamnya disegani Umar ini, bekal iman taros. Orang takut dengan Umar. Setelah iman itu datang, ini keberuntungan yang besar bagi orang Muslim. Bahkan para sahabat itu mengatakan, dulu ya kami kan dua ribu kumpul-kumpul di sekeliling Ka'bah. Tetapi setelah Umar masuk Islam, panik.
Umar yang akan membela orang-orang Islam. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi kalau kita mau baca innal ladzi itu sedikit di jangan langsung innal ladzi, tapi innal ladzina kafaru sawa, dia agak panjang matnya. 3 alif 6 harokat. 3 alif 6 harokat. Bila mat alif itu kata Muhammad 3 alif 6 harokat. Sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian Allah telah jelaskan sesungguhnya orang-orang yang kafir. Orang kafir itu orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman dengan Al-Quran, orang yang tidak beriman dengan kitab-kitab Allah, Taurat, Injil, dan Zabur, orang yang tidak beriman dengan hari akhirat, itu sama aja. Sawa'un 'alaihim, sama. Gitu kan? Arti sawa itu sama. Jangan sawa itu sawa. Ada dia udah sawa dalam Quran, mana sawa'un. Nah ini lain sawanya. Wah iya juga. Kadang-kadang ular kita tuh kayak itu. Ada ular sawa dalam Qurannya. Menjadi orang adalah ular dalam Quran, ular sawah ada banget di sini. Namanya innal ladzina kafaru sawa'an, sawah di sini. Nah ini tuh sawah itu sama aja, arti sawah itu sama, sawah. Ya orang. Jadi jadi kalau dipakai di Makkah lah. Terima kasih orang Sukran, sawat di sini. Sukran itu orang-orang yang terima kasih bagi orang Arab. Jadi sama-sama maksudnya sawat. Mengarang orang. Sukran ya haj. Terima kasih wahai haji sukran. Sawat jadi ya sama jadi. Nah, dia bacaan pengunjung dia watukap, watukap dia orang membesarkan Allah di kaitannya bacaan pengunjung. Orang-orang yang kafir itu jalan Allah sama aja. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Apakah engkau berikan peringatan terhadap mereka wahai Muhammad atau tidak engkau berikan peringatan? Sama. Mereka itu kada akan beri. Ini Rasulullah tidak membawahi. Ini Rasulullah ini memadai bahwa kita mau habis mati dibangkit. Ada hisab, ada nikmat surga, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Memang ada di dalam hatinya itu iman, itu mau pasti. Karena ada iman tadi pemberian Allah, saudara. Iman tadi adalah pemberian Allah. Kalau memang ada di dalam hatinya itu iman, sekalipun dia seorang tokoh agama Yahudi rahib seperti Abdullah bin Salam ikut. Tetapi kalau memang di hatinya itu ada iman, ujar Allah, hendak engkau berikan peringatan enggak, hendak engkau tidak berikan peringatan enggak, kada akan ada hasil, sama aja, tetap mereka tidak akan beriman. Ayat maksudnya adalah alladzina kafaru fi ilmillah mutasawwin ladaihim inzaru fil Qur'an wa adamuhu wa hum la yuridu an yu'minu bima ji'ta bihi fala tatma' ya asyrafal khalqi fi imanihim. Artinya orang-orang yang tidak beriman terhadap ilmu Allah, terhadap apa yang disampaikan oleh Allah, itu sama aja.
Antara engkau berikan peringatan dengan Al-Quran dengan tiada, kau ajak, engkau ada, engkau beritahu, engkau tidak, sama aja. Karena apa? Karena di dalam hati mereka tidak menghendaki beriman dengan apa yang engkau sampaikan. Walaupun engkau ada beriman, nanti sama aja diberitahu kan ada orang mereka diberi nasihat, kadang diberi nasihat sama aja. Jadi bagi kita pemulihan untuk dipadai tetap sama. Coba kita menyelesaikan tugas saja Pak, menyelesaikan tugas. Nanti kita beri nasihat. Ada sekali lagi sih kan, ribu kali. Sampai sini mah ibarat kali itu, kamu sampai berguling mulut dan cuma tuh mah ibarat tangan aja. Tatap juga ada sebanyak ya tatap juga. Karena imannya itu ada, tidak ada. Karena tadi pemberian Allah tak memberi sedikit iman tadi. Cuma kita sampaikan kan. Maka jangan engkau berharap oleh sebaik-baik makhluk, maksudnya Nabi Muhammad, tentang keimanan mereka. Nah kemudian Allah menyebutkan Subhanallah wassalam iman Nabi Ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan kepada Nabi Muhammad, kenapa mereka ini kalau mau beriman? Apa jawab Allah? Khatamallahu ala qulubihim. Nah ini yang bahaya. Makanya mau masih aja ada, kita syukur masih ke masjid, masih ikut sembahyang. Berarti kita ini termasuk orang yang beriman, percaya dan akhirat. Yang sulit ini takutnya kalau Allah Ta'ala tutup hati mereka. Pintu iman itu tertutup lebat. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisharwatu wa lahum adabun azim. Sadaqallahul azim. Kita sambung di pertemuan kita yang akan datang. Fatihah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna wa yanfa'na wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Banatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qabrallahu minkum. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-ghayra. Allahumma inna nas'aluka al-fawza wal mu'afata da'ima fid dunya wal akhirah. Wa atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, demikianlah ta'lim kita. Insya Allah kita akan melanjutkannya di subuh Jumat yang akan datang. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan oleh Tuan Guru kita, dan mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa Rasul Majlis dan mendalam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.